Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di UIN Wali Songo, Semarang. Dengan nomor peserta PPG 1802720000719 dan nomor induk mahasiswa PPG 230311700772. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran video UKIN dengan menggunakan pendekatan TPACK dan menggunakan metode Discovery Learning. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Walaupun hujan, Menda tetap semangat ya? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ibu absen dulu ya. Adelia Nabila Putri. Adel hadir. Anggi Nur Auliawati. Ahmad Nabilatu Ariski. Aura Valencia. Bintang Maharani. Beno Alfairus Abadi. Dela Zuwitasari. Elma Safitri. Heni Peptia. Kanaya Alifa. Lina Fitriani. Nabila Aditya. Nabila Dwi Nur Rahma. Olivia Saputri. Putri Restiana. Ria Angelina. Septi Cahyanti. Raden Imba Melando. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sekarang Ibu ingin cek kesiapan kelas.
Yang perempuan semuanya silahkan berdiri. Dasi, ikat pinggang. Baju sudah dimasukkan rapi? Oke, rapi. Oke, terima kasih. Sekarang anak putra. Dasi pakai, Nak? Oke, silakan duduk. Ibu akan memberikan motivasi kita pada hari ini. Kita baca di dalam layar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang mau menyampaikan atau berkomentar tentang quotes kita pada hari ini? Angkat tangan. Oh iya, Mbak Anggi. Maksudnya coba. Karena kalau kita setelah lahir baru bisanya nangis, Bu. Terus makanya kita harus belajar dan menuntut ilmu. Supaya tadi itu menjadi berilmu. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya ada yang ingin mengomentari lagi tentang quote kita? Oh, Malik. Kita diperintahkan Iya. untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Oke, berarti dari dilahirkan sampai dikuburkan. Oke, luar biasa. Jadi maksud dari quotes kita pada hari ini adalah belajarlah apa saja selama itu baik. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang dilahirkan sudah dalam keadaan berilmu pengetahuan. Makanya cara kita mencari pengetahuan itu dengan cara bersekolah, ngaji, ikut kajian, pengajian, membaca dari buku-buku misalnya, kemudian mencari data dari internet, kemudian juga memahami alam sekitar. Supaya sebagai perintah tadi, supaya kita bisa mempunyai ilmu. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda. Kalau kemarin kita mempelajari tentang alam semesta, tentang penciptaannya, tentang hikmahnya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang introspeksi diri. Kaitannya materi iman kepada malaikat Allah sebagai pondasi dalam kepercayaan Islam. Nah, sebelum memasuki materi itu, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai adalah anak-anak semuanya harus mampu memahami pengertian dan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian pemahaman bermaknanya, setelah memahami itu diharapkan peserta didik anak-anak semuanya mampu memahami pengertiannya, kemudian mampu meneladani sifat baik malaikat yang selalu tunduk kepada perintah Allah. Kemudian dimensi P5 dan PPRA yang harus anak-anak dapatkan, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ini kaitannya tadi dengan iman kepada malaikat. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Karena ini materinya kaitannya dengan iman, kita harus bernalar kritis. Tetapi juga harus diyakini dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian bergotong royong, nanti akan ibu bagi kelompok dan anak-anak bekerja sama. Kemudian dimensi P5 dan PPRA-nya yaitu berkeadaban atau ta'adub. Artinya ketika bergotong royong, berdiskusi harus memperhatikan ide dan masukan dari kawan yang lain. Musyawarah atau syura, bekerja sama. Kemudian dinamis dan inovatif. Dinamisnya nanti harus bekerja secara beneran, jangan stagnan. Diperintahkan untuk mencari lewat buku, dicari. Diperintahkan mencari lewat internet, dicari, gitu ya. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah di situ ada tulisan. Biasanya kalau tulisan yang dibaca apanya? Tulisannya. Kali ini anak-anak membaca tulisan, tapi yang dibaca adalah warnanya. Siapa yang maju duluan? Yuk. Boleh ke sini? Yang cepet ya, Nak ya. Kuning, hijau, ungu, biru, coklat, hijau. Ya. Terus. Mau diselesaikan nggak? Enggak kayaknya, Bu. Itu siapa? Ya, apa itu? Apa itu? Hitam, Terus. biru, ungu,
Merah. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, coklat, hijau, hitam, biru, ungu, merah. Oke, betul semua. Terima kasih Oli. Kita sudah ice breaking, sudah ada yang benar semua, ada yang nyangkut masih salah. Setelahnya kita akan memasuki pada pembelajaran inti. Kita akan menggunakan metode discovery learning yang sebelumnya Ibu akan memberikan stimulus. Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti secara lisan silahkan secara acak siapa saja boleh mengomentari video yang Ibu tayangkan, oke? Dari video yang Ibu tampilkan tentang antisipasi kecurangan, 48 kamera CCTV dipasang untuk mengawasi ujian nasional. Ada yang ingin menyampaikan, kenapa harus dipasang kamera untuk mengawasi ujian? Oh iya, silakan. Supaya nggak ada yang nyontek. Supaya nggak ada yang nyontek, karena nyontek itu dosa. Pertanyaan pemantiknya adalah, menurut anak-anak Ibu, bisakah kita bersembunyi di tempat yang sangat rahasia sehingga tidak ada yang bisa melihat? Bisa nggak? Enggak, alasannya. Ada yang bilang bisa bersembunyi sangat rahasia? Enggak, yang bilang tidak, alasannya apa? Karena kita selalu dilihat oleh malaikat. Malik? Ya, karena Allah selalu tahu. Ada lagi yang ingin menanggapi lagi? Angkat tangan. Cukup? Ya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika ternyata setelah kita tahu dari pertanyaan tadi, semua yang kita lakukan ini terekam secara otomatis. Dan kita tidak tahu, baik itu di dalam ruangan, di luar, atau dimanapun. Selain Allah dan malaikat selalu tahu dan melihat, dan itu bahkan terekam. Sekarang saja kalau kita misalnya lagi foto, terekam jejaknya kan ya. Lagi fotonya nggak bagus, itu ada jejaknya, kita malu. Ya, lah bagaimana kalau ternyata semua yang kita lakukan di hidup ini terekam secara abadi dan kita tidak menyadari itu. Tahu-tahu sudah melakukan hal buruk. Bagaimana menurutmu? Berarti kedepannya harus bagaimana? Menghindari hal-hal yang buruk. Lagi, yang lain? Memperbaiki yang misalnya pernah melakukan hal yang buruk. Kaitannya dari pertanyaan pemantik dan stimulasi tadi, Ibu akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok diskusi belajar. Kaitannya tadi dengan materi, introspeksi diri, juga iman kepada malaikat. Kelas akan Ibu bagi menjadi, enaknya berapa ini ya? 5. Berhitung seperti biasa, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya ya. Setelah itu akan Ibu bagikan LKPD, kemudian dikerjakan secara berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya. Mau? 2, 3, 4. Ya, terus? Terus? Kelompok 1, kita kasih nama subuh ya. Kelompok 2 zuhur. Lalu kelompok 3 di sebelah belakangnya LKPD untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 4 ya? Oh 3, jadi kebalik. 3. Kelompok 5. Perhatikan LKPD-nya, di situ diisi nama kelompok, nama-nama kelompok, dan dibaca petunjuknya. Kemudian diisi soal pada lembar jawabannya, setelah itu nanti dipresentasikan maju ke depan kelas. Materi bisa dicari melalui HP ataupun dari buku
paket. Silakan saling berdiskusi, bekerja sama dengan menerapkan tadi dimensi P5 dan PPRA. Harus saling bekerja sama, kemudian juga berdiskusi, juga sambil didiskusikan siapa nanti yang mau presentasi di depan. Oke, sekarang silakan mulai dikerjakan. Tulis nama kelompoknya, namanya. Sekarang kita memasuki sintaks selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil pencarian melalui buku dan internet. Mau kelompok mana dulu? Sepertinya kelompok Asar. Silakan untuk kelompok Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami yaitu Asar. Kami ingin memperkenalkan kelompok kami yaitu Nabela Ditya, Raden Imba Melando, Ahmad Nabil atau Ariski. Kami akan mempresentasikan tuliskan pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Tuliskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya.
Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima dan keenam, malaikat Mungkar Nakir bertugas menanya ruh di alam kubur. Malaikat ketujuh, malaikat rakib pencatat amal baik manusia. Malaikat kedelapan, malaikat atid mencatat amal buruk. Dan yang kesembilan, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan malaikat 10, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Bisakah kita bersembunyi di tempat yang sangat rahasia sampai tidak ada yang bisa melihat? Jelaskan pendapat kelompokmu. Tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita setiap saat. Bagaimana jika ternyata semua yang kita lakukan itu terekam secara otomatis tanpa kita ketahui? Mencoba agar lebih baik lagi ke depannya dan menghindari hal-hal yang buruk. Oke, tanyakan, ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, subuh ya, berebut sama itu. Ini dulu ya. Oke, silakan kelompok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau dari kelompok subuh ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anggotanya. Yang pertama ada Muhammad Malik Asifah, ada Aura Valencia, ketiga ada Lina Fitriani, dan keempat ada Septi Cahyanti. Soal yang pertama, tuliskan pengertian iman kepada malaikat. Jawabannya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dalam ajaran Islam. Keimanan kepada malaikat secara terperinci bersifat meningkatkan keimanan kepada Allah, sementara pengingkaran atasnya berarti pengingkaran atas Allah. Kedua, tuliskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jawabannya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Israfil meniup sangkakala, trompet suci. Malaikat Israel mencabut nyawa seluruh malaikat. Mungkar dan Nakir bertanya kepada manusia di dalam kubur. Malaikat Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Soal ketiga, bisakah kita bersembunyi di tempat yang sangat rahasia sampai tidak ada yang bisa melihat? Jelaskan pendapat kelompokmu. Jawabannya, menurut Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, tidak, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Soal keempat, bagaimana jika ternyata semua yang kita lakukan itu terekam secara otomatis tanpa kita ketahui? Jelaskan pendapat kelompokmu. Jawabannya, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk seperti sebelumnya. Karena yang kita perbuat sebelumnya itu dicatat oleh malaikat Rakib dan Atid. Terima kasih anak-anak ibu hebat semuanya. Masing-masing kelompok sudah berpresentasi mencari dari buku paket dan internet. Sekarang kita buktikan hasil materi yang anak-anak cari itu apakah itu sudah benar, valid, dan memang benar adanya. Sekarang kita buktikan dengan mengamati tayangan video yang akan ibu tayangkan. Silakan dilihat dan dicatat apa-apa yang sekiranya perlu untuk melengkapi materi kita pada hari ini, oke? Dan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Ya, tidak terhenti surah Al-Anbiya 91 ayat 9. Dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sambil ditulis untuk melengkapi di buku. Artinya, dan kedua
sesuai kehendak Allah, malaikat bisa berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Didyah al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, tidak berjilid ke langit, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah, dan durhaka, memiliki nafsu seperti manusia, jin, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu berasal atau diciptakan dari tanah, makhluk kasat mata. Tadi memahami tayangan yang ada di video, akan Ibu ulas kembali tentang makna iman kepada malaikat sebagai fondasi kepercayaan dalam Islam. Sering sekali bukan kita mendengar kata iman? Sering. Iman itu artinya apa? Percaya. Tetapi kepercayaan dalam iman ini, kepercayaan yang dibuktikan bukan hanya dengan saya percaya, tetapi harus mencakup 3 aspek. Iman. Yang pertama, iman ini adalah keyakinan di dalam hati. Hati kita benar-benar yakin. Kalau iman kepada malaikat berarti kita harus yakin bahwa kita mempercayai Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Diciptakan dari cahaya. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah. Kemudian aspek iman yang kedua yaitu diucapkan dengan lisan. Kalau kaitannya iman kepada malaikat dan kita merasa diawasi oleh malaikat, apa-apa yang keluar dari lisan kita haruslah hal-hal yang baik. Karena selain diawasi, dicatat, juga semuanya direkam secara otomatis. Jadi walaupun kita bersembunyi, kita bicaranya bisik-bisik, bahkan yang di dalam hati saja Allah itu tahu. Makanya apa yang keluar dari lisan sebagai bentuk iman, kita harus berhati-hati. Selanjutnya, iman juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Kalau kita mengaku beriman, tetapi hal-hal yang kita tunjukkan itu mewujudkan bukan orang-orang yang punya iman, maka iman kita juga belum dikatakan iman yang baik. Orang yang beriman diwujudkan dengan perbuatan, artinya tangannya ini merasa terawasi, tidak mau mencuri. Lisannya ini merasa diawasi, maka tidak mau mengucapkan hal-hal yang buruk. Kaitannya dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, ini kita harus sebisa mungkin berupaya mencontoh, meneladani sikap baik malaikat, yaitu apa? Selalu patuh dan tunduk dengan perintah Allah. Tadi dari tayangan video ada yang masih ingat nggak? Perbedaan manusia, malaikat, dan jin. Manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Kalau malaikat itu 100% tunduk terhadap perintah Allah. Kalau jin, sebagian ada yang tunduk, sebagian juga ada yang tidak. Maka kita sebagai orang yang tadi beriman, kita harus melakukannya dengan 3 aspek tadi. Supaya pondasi keimanan kita ini kuat mengakar. Kalau kita merasa diawasi, tentu kita akan berhati-hati. Kita saja kalau foto ketahuan jelek dan itu tersimpan, itu kan malu ya. Apalagi kalau yang tersimpan itu perbuatan buruk kita, maka bukan hanya kita malu, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban. Dicatat, direkam, dimintai pertanggungjawaban. Dan semoga kita semua dapat meneladani semua sifat baik dari 10 tugas para malaikat Allah. Jadi materi yang anak-anak dapat dari buku dan internet ini sudah menunjukkan hal yang baik, hal yang benar, sesuai dari apa yang kita perhatikan melalui tayangan video. Untuk selanjutnya, biar lebih fresh, kita dengerin lagu anak-anak dulu ya. Mungkin kalian familiar. Sebelum Allah
Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal sumatif, silakan dikerjakan, bukunya boleh disimpan, HP-nya boleh disimpan, ini dikerjakan secara mandiri alias sendiri-sendiri. Dikasih nama, kelas, sama tanggal hari ini. Ya. Kelas 7A. LKPD-nya sambil disiapkan, sambil Ibu ambil, Nak. Nama sudah, kelas, tanggal. Oke, terima kasih. Iya, Nak. Yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih. Soalnya sudah dikerjakan semua. Sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu bisa memahami materi kita pada hari ini? Bisa. Apakah anak-anak Ibu bisa memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah? Bisa. Apa arti iman? Percaya. Kalau iman kepada malaikat berarti apa? Percaya adanya malaikat Allah yang ditugaskan untuk tunduk kepada semua perintah Allah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah anak-anak Ibu sudah memahami atau bahkan sudah ada yang hafal nama-nama dan tugas para malaikat Allah? Hafal. Ada yang bisa hafal secara langsung dan ada yang hafal secara dinyanyikan. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, pembelajaran sudah selesai. Di pertemuan yang akan datang, materi kita adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pembelajaran hari ini sudah cukup, namun sebelum pembelajaran kita tutup, bukunya silahkan dirapikan dulu. Bukunya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafil khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi